Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya Siti Aini Rahayu dari Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2023, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yaitu mengenai dinding sel. Pada hari ini kita akan membahas 3 lingkup bahasan mengenai dinding sel. Yang pertama yaitu struktur dinding sel, yang kedua ada noktah dan plasmalema, dan yang terakhir yaitu pembentukan dan pertumbuhan dinding sel. Nah, sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu dinding sel? Ada yang sudah tahu apa itu dinding sel? Ya, betul. Jadi, dinding sel ini merupakan bagian paling luar dari sel tumbuhan. Nah, dinding sel juga merupakan bagian sel yang menjadi ciri khas dari sel tumbuhan. Kenapa jadi ciri khas? Karena dinding sel ini hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan saja. Nah, di dalam dinding sel itu tentu tersusun oleh senyawa-senyawa kimia, yang mana senyawa kimia utama yang terdapat pada dinding sel adalah selulosa. Namun perlu diketahui ya bahwa dalam dinding sel itu tidak hanya selulosa yang menyusunnya, melainkan ada hemiselulosa, ada protein, ada pektin, dan juga ada zat-zat lain yang di dalamnya seperti zat lignin. Dan untuk fungsinya, dinding sel itu memiliki fungsi sebagai penyedia perlindungan atau memberikan perlindungan bagi sel di dalamnya. Nah, selain memberikan perlindungan, dinding sel juga, karena letaknya yang ada di paling luar dari sel tumbuhan, dinding sel juga berfungsi sebagai pemberi bentuk dari sel tumbuhan itu sendiri. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Sudah siap belajar ya? Ya, untuk yang pertama yaitu struktur dinding sel. Berdasarkan perkembangannya, ada 3 struktur lapisan dinding sel, yaitu ada lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yaitu mengenai lamela tengah. Di sini kalian bisa sambil lihat gambarnya, ada lamela tengah. Nah, lamela tengah ini ditunjuk oleh garis di bagian yang tipis hitam ini, ya. Kursornya kelihatan kan? Ya, jadi lamela tengah ini yang bagian ini ya. Nah, lamela tengah itu menjadi perekat antar sel apabila sel membentuk jaringan. Jadi lamela tengah ini merekatkan satu sel yang lain, satu sel dengan sel yang lainnya. Yang mana lamela tengah ini tersusun dari zat pektin. Selanjutnya yaitu mengenai dinding primer. Nah, dinding primer di sini kalian bisa lihat pada gambar bahwa dinding primer ini merupakan dinding yang pertama kali terbentuk. Nah, dinding primer juga ada selama tumbuhan berada dalam selama sel tumbuhan berada pada fase perkembangan. Nah, dinding primer ini tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Namun, di beberapa sel tumbuhan kadang-kadang ditemukan juga pada dinding primernya itu terkandung zat lignin di dalamnya. Ini bisa dilihat pada gambar ya. Nih, ini bagian dari dinding primer. Jadi dinding primer ini berada di urutan setelah lamela tengah. Dan untuk struktur dinding sel yang terakhir yaitu dinding sekunder. Nah, dinding sekunder ini merupakan lapisan dinding yang terbentuk di sebelah dalam dari dinding primer. Nah, jadi kalau untuk dinding sekunder itu posisinya lebih dalam dari dinding primer. Yang mana dinding sekunder ini tersusun dari zat selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Nah, untuk dinding sekunder ini berbeda dengan dinding primer maupun lamela tengah, karena dinding sekunder ini tidak ditemukan zat pektin di dalamnya. Nah, untuk dinding sekunder sendiri itu terbagi lagi menjadi 3 lapisan. Nah, seperti pada gambar bisa dilihat bahwa ada sekunder 1, sekunder 2, dan sekunder 3. Nah, untuk dinding sekunder yang terluar itu ditunjukkan oleh gambar yang sekunder 1. Nah, untuk bagian dinding sekunder tengah, bagian tengah ini dinding sekunder 2, dan untuk dinding sekunder yang paling dalam ini dinding sekunder 3. Sampai sini cukup jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai noktah dan plasmalema. Yang pertama kita bahas yaitu noktah. Ada yang sudah baca materinya? Apa itu noktah?
Ya, jadi nokta ini merupakan tempat sitoplasma sel berhubungan dengan sitoplasma sel di sampingnya. Jadi, nokta ini memungkinkan adanya hubungan satu sel dengan sel yang lainnya, seperti itu. Nah, berdasarkan bentuknya, ada dua macam tipe utama nokta. Yang pertama ada nokta sederhana, dan yang kedua ada nokta terlindung. Supaya lebih jelasnya, kita bahas tipe macam nokta. Nah, untuk nokta sederhana ini merupakan nokta yang dinding sekundernya berakhir tepat di tepi cekungan yang dibentuk oleh nokta primordial atau disebut dengan nokta primer. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar. Untuk nokta sederhana berakhir tepat di tepi cekungan. Di tepi cekungan ya. Nih, jika nokta sederhana ini hanya ditemukan satu sisi, maka disebut dengan nokta sederhana. Sedangkan jika nokta ini ditemukan pada dua sisi, ini disebut dengan pasangan nokta sederhana. Seperti itu. Dan untuk nokta yang selanjutnya, tipe nokta selanjutnya itu nokta terlindung, yakni nokta yang dinding sekundernya melebihi tepi cekungan nokta primer, sehingga terdapat bagian bertepi khusus atau terlindung. Nah, jika dilihat pada gambar, jadi bentuknya seperti ini. Berbeda dengan nokta sederhana, kalau nokta sederhana itu dinding sekundernya berakhir tepat, jadi pas gitu posisinya. Sedangkan untuk nokta terlindung, ini dinding sekundernya melebihi tepi cekungan, sehingga membentuk lekukan yang seperti melindungi gitu, seperti melindungi bagian di dalamnya. Nah, sama seperti pasangan nokta sederhana gitu, jika ditemukan di dua sisi, maka disebut dengan pasangan nokta terlindung. Namun, jika pada gambar yang ini, di satu sisi ada nokta terlindung, sedangkan di sisi lainnya itu ada nokta sederhana, maka disebut dengan pasangan nokta setengah terlindung. Ya, ini disebut sebagai pasangan nokta setengah terlindung. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai plasmalema atau membran sel. Nah, plasmalema atau membran sel ini merupakan selaput tipis yang terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan gumpalan-gumpalan protein. Nah, kita bisa lihat di gambar bahwa membran sel ini merupakan lapisan ganda fosfolipid atau bisa juga kita sebut sebagai fosfolipid bilayer. Bilayer berarti dua lapis gitu ya, ganda lapisannya. Nah, kita akan bahas mengenai fosfolipid terlebih dahulu nih. Jadi, fosfolipid itu ada dua bagian, yakni ada bagian kepala dan ada bagian ekor. Nah, untuk bagian kepala dan bagian ekor ini memiliki sifat yang berbeda, sesuai dengan zona yang yang ada pada membran sel, yakni ada zona hidrofilik dan ada zona hidrofobik. Nah, untuk bagian kepala itu berada pada posisi di zona hidrofilik. Artinya pada membran sel ini fosfolipidnya menyukai air gitu ya. Sedangkan untuk zona hidrofobik ini berarti tidak menyukai air. Mengapa tidak menyukai air? Karena pada zona ini berisikan lemak saja gitu, tidak ada air, sehingga disebut dengan zona hidrofobik. Nah, selain itu, pada membran sel juga terdiri dari gumpalan-gumpalan protein. Nah, seperti pada gambar, di sini ada gambar protein yang menempel pada permukaan dan juga ada protein yang menembus lapisan fosfolipidnya gitu ya. Nah, untuk protein yang menempel pada permukaan fosfolipidnya saja itu disebut dengan protein perifer. Sedangkan untuk protein yang mampu menembus lapisan fosfolipid itu disebut dengan protein integral. Nah, untuk protein integral ini memiliki kedua sifat. Ada yang untuk yang menembus permukaan, untuk yang ada di bagian permukaan itu memiliki sifat yang hidrofilik, sedangkan untuk bagian yang menembus di bagian dalam saja itu memiliki sifat yang hidrofobik, seperti itu. Nah, selain dari protein, pada membran sel juga di sekitarnya itu terdapat karbohidrat yang terkadang menempel pada membran sel. Yang mana karbohidrat ini bisa langsung menempel pada fosfolipidnya, ada juga yang menempel melalui protein-protein yang ada pada membran sel. Nah, untuk karbohidrat yang langsung menempel pada fosfolipid itu disebut dengan glikolipid. Sedangkan untuk karbohidrat yang menempel pada protein, yang melalui protein itu disebut dengan glikoprotein. Sampai sini cukup jelas pembahasannya.
Baik, jika cukup kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pembentukan dan pertumbuhan dinding sel. Yang pertama yaitu mengenai pembentukan dinding sel. Nah, pembentukan dinding sel ini dimulai dari pembelahan inti sel atau karyokinesis. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat apa saja urutan dari pembelahan inti sel atau karyokinesis ini? Ya, betul. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk pembentukan dinding sel ini terjadi pada tahapan telofase, di mana pada saat membelah, mikrotubul yang ada di sekitar kedua inti ini akan berikatan dengan retikulum endoplasma membentuk struktur phragmoplast. Nih, ini bisa dilihat pada gambar ya, yang bagian ini. Sebentar, kursornya. Nah, ini akan membentuk phragmoplast, yang mana mikrotubul ini memiliki tugas untuk menghasilkan vesikula yang mengandung bahan untuk membuat lamela tengah. Sedangkan roset yang ada di sekitar membran sel, ini akan mensintesis selulosa untuk membentuk dinding primer yang baru. Nah, setelah pembentukan lamela tengah dan juga dinding primer yang baru ini, sel akan mengalami pembesaran yang akhirnya mengakibatkan adanya tekanan di dalam sel. Nah, tekanan ini yang terjadi di dalam sel ini disebut dengan tekanan turgor. Nah, dari adanya tekanan turgor yang terjadi ini mengakibatkan dinding sel yang lama ini hancur, sehingga dinding sel primer yang baru itu akan menggantikan posisi dinding sel yang lama. Nah, setelah terjadinya kerusakan, setelah terjadinya tekanan turgor, ini akan terjadi proses maserasi. Apa yang terjadi pada proses maserasi? Jadi pada proses maserasi ini, sel akan mengalami pemisahan pada lamela tengah dan terbentuk ruang di antara kedua sel. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar bahwa di sini akan membentuk ruang antar sel. Sel akan mengalami pemisahan. Di sini sel akan berpisah menjadi dua sel yang baru, dan juga akan membentuk ruang di antara selnya. Di antara kedua selnya ini ada ruangnya. Nah, di beberapa bagian dinding sel primer ini ada yang mengalami penebalan, ada juga yang tidak mengalami penebalan. Untuk yang dinding sel primer yang tidak mengalami penebalan ini, akhirnya akan membentuk rongga nokta, yang mana rongga nokta ini disebut dengan celah plasmodesmata. Nah, celah plasmodesmata ini akan menjadi jalan penghubung di antara kedua sel yang memungkinkan sel-sel tersebut saling berinteraksi. Untuk pembentukan dinding sel, nah sekarang kita lanjut ke pertumbuhan dinding sel. Ada dua macam pertumbuhan dinding sel, yaitu ada pertumbuhan permukaan dan pertumbuhan menebal atau penebalan. Nah, untuk pertumbuhan permukaan, itu berarti pada dinding sel itu terjadi pertumbuhan penambahan lapisan-lapisan dinding sel, mulai dari dinding sel primer yang baru, dinding sekunder, seperti itu. Sedangkan untuk pertumbuhan yang menebal atau penebalan ini ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada aposisi dan intussusepsi. Supaya lebih jelas kita bisa lihat lewat gambar. Nah, untuk yang A itu penebalan secara aposisi, yakni penebalan yang terjadi ketika mikrofibrilnya ini tumbuh sejajar, seperti itu. Sedangkan untuk yang intussusepsi ini mikrofibrilnya akan membentuk jaringan dan menyusup di antara mikrofibril yang sejajar. Nah, bisa dilihat, mohon maaf, untuk yang intussusepsi itu mikrofibrilnya membentuk jalinan dan menyusup di antara mikrofibril yang lama, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya perbedaannya. Kalau yang aposisi itu tumbuh mikrofibrilnya sejajar gitu. Sedangkan untuk yang intussusepsi itu pertumbuhan mikrofibrilnya secara membentuk jalinan yang saling menyusup di antara mikrofibril yang lama. Nah, karena ini pembahasan yang terakhir dari dinding sel, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup penjelasannya? Baik, jika sudah cukup, terima kasih kepada kalian, kepada semuanya yang telah memperhatikan dan juga berpartisipasi aktif dalam pembahasan materi dinding sel pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kode presensinya nanti akan saya kirim melalui PJ tiap kelas masing-masing ya. Baik, silakan keluar dari Google Meet-nya.